Dia ini korban misionaris yang menggunakan melancarkan misinya dengan sistem hamilisasi. Masya Allah. Kejadian yang ada, kejadian yang di Samosir. Makanya saya mengharapkan ini tuh cepat segera dibantu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, adik saya itu dalam keadaan hamil 2-3 bulan, sementara suaminya juga menghamili perempuan lain yang sudah hamil 5 bulan. Ketika kakak saya lagi datang haid atau datang bulan, suaminya memaksa untuk jima atau campur. Selamat siang, Pak. Nurs kuat. Kak Gresia. Halo Kak Gresia. Si Payung. Halo Kak Gre. Assalamualaikum Gresia. Waalaikumsalam. Kak Gre. Ya, selamat siang. Agama apa, Kak? Gresia Bang baru Bejo, malam ya, Bang itu. Bejo. Gresia baru malam itu, Nur. Oh, baru malam, tadi malam. Iya. Yang sama Bang Zuma ya? Iya, yang semalam. Oh, iya. Inspirasi. Oh, iya. Oke. Ya, silakan Kak Grace ini tadi malam mualaf di Rumahnya Inspirasi ya. Sama Bang Profilnya Zuma. kok masih salib profilnya? Itu profil anaknya. Oh iya. Belum dirubah ya. Oh. Ya. Ya, silakan Kak Grace, ada yang mau disampaikan silakan, atau Ustadz Sugi silakan. Pak D, ada yang mau disampaikan Pak D? Silakan Pak D. Ternyata kemiut, aku udah ngomong kemiut juga. Inilah faktor U ya, faktor U. Iya. Faktor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Mulai dari pagi tadi saya mendengarkan Bang Dominik tadi di roomnya siapa, Inspirasi atau siapa tadi ya? Kayaknya memang beliau ini sudah tertarik sama Islam gitu. Masih ada Bang Dominik? Udah hilang pula dia. Turun dia turun. Ya udahlah, nggak jadi ngomong aku, orangnya udah hilang. Itu di dalam tuh iblisnya. Cabut kok kata ada Sugi nih pasti. Kan takutnya gitu ya kan. Dominik minta naik lagi. Itu iblis dalam itulah. Cabut kok nanti makin gawat kok nih. Pasti iblisnya mengelontak itu. Jangan diikutin, dilawan. Bang Dominik naik lagi Bang Dominik. Mumpung ada Ustaz Sugi ini bisa. Faistan 51, halo, selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Faistan. Halo Faistan. Kok naik diem aja ngapain Faistan? Simetri lukis. Simetri monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Wah, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini tuh. Salam kenal Bang Blender. Oke, Bangku. Nyimak ya Bang, di bawahnya Bang. Maya cerita nih. Cerita, yuk. Ini Bang Sianturi. Loh, mana Sianturi? Turun. Ya, Gresia Spayung monitor. Iya Bang ya. Oh iya, alhamdulillah. Udah sadat semalam ya? Iya Bang, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Aman ya? Enggak Bang. Loh, enggak. Gresia kalau butuh bantuan kemarin kan udah saya WhatsApp tuh. Info aja di mana biar kami bisa cepat bantu. Kasih alamatnya dulu aja nanti ke WhatsApp saya ya. Jadi kalau kami dengar ada kabar yang kurang baik, kami bisa langsung menuju ke sana bantu ya. Iya. Bisa Gresia ini di mana, Mak? Di Medan? chat ulang WA-nya Bang. Oh.
Mak, di mana dia? Di Medan ya? Yang semalam saya WhatsApp itu semalam yang dari Api Sumut. Semalam itu saya yang WhatsApp semalam itu. Nanti kasih alamatnya biar kami bisa kirim dari ukti kita nanti supaya bisa tahu di mana alamatnya. Oh, iya iya iya. Jadi kapan dibutuhkan kami bisa segera meluncur ke sana. Apa yang membuat gak aman, Gracia? Bisa nggak dijelasin? Dia masih tinggal di keluarga yang suaminya. Oh, ada intimidasi gitu? Ada? Ada bang. Ada ya? Loh, Udah dari tadi malam. Karena saya udah apa kan bang? ancaman ya? Udah kena KDRT juga. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya info alamatnya ya Gracia. Ya. Biar nanti dari Laskar dari Api Sumut biar bisa bergerak ke sana. Iya iya iya. Tanjung Rawa ya, Mak? Di Tanjung Rawa. Kalau mau menjauh dulu dari sana ada tempatnya kita. Ya. Iya iya iya. W aja Gracia. Nggak boleh itu ke daerah itu. Nggak aja. Kenapa gitu ya? Masya Allah. Enggak, gini loh. Saya bertanya, katanya Kristen itu mengatakan semua agama sama. Ketika ada yang mualaf, kenapa intimidasi gitu loh? Bertolak belakang ya. Nggak ditanya ajaran kasih itu. Nggak ditanya, kenapa harus KDRT? Masya Allah, gila. Gila kali ajaran ini ya. Ngeri ah. Disapa dulu aja, apa ajarannya pula disapa. Orang yang baru masuk disapa dulu. Sang Ilham monitor. Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Bang, yang Kristen dulu ya dominan bang ya. Ada yang mau disampaikan bang? Bang Ilham, ada yang mau disampaikan? Enggak ada bang. Mendengar Oke, aja. di bawah ya bang. Ya, Alfi Melatu. Aku dengan Arif. Bang Arif, monitor. Bang Arif. Ya, enggak, Gracia. Udah ditelepon nih Bang Bejo. Udah di WA kan? Udah saya Udah. WA, cuman dia belum kasih alamatnya Dar. Oh iya yang, iya kasihkan aja Gracia, jangan lama-lama ya. Tolong Saya di WA saya lagi udah bang. arahkan dari Gapai WA udah saya lagi, Bang. arahkan nanti biar dibantu dari FKUB sama Aladwi. Dari Di WA. Tolong di WA lagi bang. Iya. Oke, nanti saya WA lagi. Kok kayak gitu ya? Intimidasi ya? Astagfirullahaladzim. HP saya tadi malam hampir juga. Iya, mau disita? Iya, hampir juga. Masya Allah. Gara-gara nyelamatin HP ini, ayolah kena KDRT. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus kayak gitu ya? Nggak ditanya itu. Hei, kau mana hukum kasih, ajaran kasih itu mana? Nggak ditanya. Nggak ditanya ajaran kasih itu. Bertolak belakang ya. Masya Allah. Maksudnya suami itu Mbak Gray yang melakukan KDRT? Iya bang, suami. Ya Oh, Allah, ya. Rabbi. Ngeri kali. Tapi Apa memang kalau kemarin ada pelaporan juga mengenai soal KDRT, tetapi itu Iya. tidak direspon sama polisi, Bang Blender. Oh iya. Ternyata yang melakukan itu RW, mestinya KDRW, ini KDRT. Enggak, ya Allah, ngeri ya KDRT. Nah itulah. Kan saya udah Islam sekarang, kan nggak mungkin kan. Iya. Satu rumah sama suami saya. Iya, benar. Jadi gini loh, Gracia, saya juga sering mengatakan ketika di Kristen itu memang nggak boleh cerai ya, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya gini, misalkan suami selingkuh, kita kan perempuan kan hal wajar. Memang bisa memaafkan apabila ketahuan, tapi kan nggak bisa melupakan, kan begitu kan? Iya. Itu salah satu ya, benar kan? Nah, jadi benar itu Udah nggak bisa, ngalamin, Bang. Udah ngalamin ya. Nah, itu artinya gini loh, rasanya kan menjalani hubungan itu dalam keadaan tertekan batin, benar ya? Iya. Benar ya. Nah, mau minta pisah tidak bisa. Kita kan mau bahagia bersama anak, kan begitu? Bentar, Blender. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bunda Jadi- Nora. Jadi kemarin dia ini si Gracia Pak Dev. sudah kita ketemunya di tempatnya Bang Sera kemarin. Nah, dia sudah cerita banyak sama kita, bahkan teman aku juga sudah ceritakan sama Bang Saiful, Bang Bejo. Dan nomor dia sudah saya kasih juga dengan Bang Saiful.
Tapi ini lain pula aku dengar ceritanya ini. Dia katanya sudah mualaf, padahal kemarin dia bilang Udah mualaf tadi, Udah Bang. mualaf semalam bang, udah semalam sadar, udah. Inspirasi. Saya ada di situ juga semalam. Udah. Sama Bang Juma Oke, semalam, bagus. sama Bang Juma. Udah. Oh, sama Bang Juma Makanya semalam. Oke. saya hubungin untuk bisa kita bantu karena dia berada di wilayah dekat Kota Medan ini. Iya. Iya, sebenarnya ini kan yang dia kan kemarin ngakunya dia ini adalah mantan muslim, apa istilahnya murtad dulu saat menikah. Apa nggak dia ini enggak? Ya betul. Udah diceritakan semua semalam. Udah tahu kita udah paham masalahnya. Udah Iya. paham. Udah Bang Ali, udah aman itu Bang Ali. Iya, karena semalam kan kita minta WA dia bilang nggak bisa dihubungin waktu sama suaminya katanya. Ya, Udah. makanya kita tunggu pagi ini kan. Udah Di malam udah saya WhatsApp, nanti saya WhatsApp lagi. Udah aman Bisa sama Bang dapat Bojo. Udah aman sama Bang Bojo udah. Cuman kita mau minta klarifikasi dari dia tentang hubungan di kekristenan itu gitu loh. Ini yang mau minta klarifikasi. Kalau itu masalah itu udah aman ya. Jadi agar bisa mengetahui gimana sih ajaran Kristen itu sebenarnya gitu loh. Ya. Jadi Gracia, jadi ketika ketahuan suami selingkuh memang tidak bisa bercerai apapun alasannya. Apapun alasannya bang nggak bisa. Jadi harus bertahan. Harus bertahan. Masya Allah. Jadi itulah yang membuat KDRT. Bukan sekali 2 kali saya diselingkuhin bang. Masya Allah. Oh, jadi dari pihak keluarga itu apa jawabannya? Enggak, cuma teman kayak gitu aja. Iya, cuman maksudnya solusinya nggak ada kah? Adakah solusinya gitu loh dari pihak keluarga? Jadi harus bertahan dengan penderitaan gitu. Kalau keluarga dia bilangnya gimana ya? Masih menghargai saya. Kalau memang anakku berbuat yang enggak, entah mau sama perempuan lain, kamu tetap kuhargai. Kamu yang pertama dibawa, kamu yang aku hargai. Oh, nggak bisa. Perasaan istri gini loh. Perasaan istri itu lebih peka terhadap suami, ya kan? Bisa bang. Ya iyalah benar. Enggak, gini loh. Kalaupun dia mau mengelak suami, perasaan istri itu lebih peka terhadap suami, ya kan? Tahu dia suami itu selingkuh, itu nggak bisa dipungkirin, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi ini udah kodrat wanita, kodratnya wanita. Ketika ketahuan, dia memang bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan, benar nggak? Nah, itulah kodrat wanita. Nah, bagaimana kan? Kodrat wanita, perasaan wanita itu siapa yang menciptakan? Tuhan kan? Tuhan yang menciptakan. Nah, baikkah Tuhan seperti itu? Membuat hati tertekan batin apabila tidak bisa bercerai. Baikkah? Itu aja dulu. Karena Tuhan yang menciptakan perasaan kita. Tuhan yang menciptakan kodrat kita. Ketika ini dijalankan, di ajaran mereka tidak boleh bercerai, harus tertekan batin dalam keadaan. Apalagi sudah KDRT, kebiasaan main tangan itu menjadi kebiasaan, terus-terusnya main pukul. Saya Ya kan? juga di sini nggak ada keluarga bang. Oh, udah nanti kalau masalah itu, pokoknya nanti sama Bang Bejo, ya. Sama Bang Bejo sama Bang Saiful semalam kan sudah saya kasih nomornya, ya kan? Ya. Jadi dia biar diurus sama Api Sumut aja nanti. Ya Bang Bejo, monitor Bang Bejo. Ya, oke. Iya, karena udah aku kasih sama Bang Saiful kemarin ini untuk Ya, soalnya disegerakan. nomornya udah hilang semua bang. Jadi nggak bisa kontak. Iya. Begini teman-teman. Nanti saya WhatsApp lagi. Ini kan nomor kamu kan masih ada sama kami. Ya. Nanti nomor kamu aku share lagi, nanti dihubungin sama Bang Saiful nanti sama siapa. Begini teman-teman, kita jangan harus mengorek tentang permasalahan dia di sini. Nanti kalau ada yang merekam berbalik kata-katanya itu menjadi apa? Teman-teman di bawah, nggak usah. Yang penting kita sudah mengetahui aja, paham ya? Tentang kejadian dia, nanti salah kata itu ada yang merekam menjadi ini, ya. Jadi nggak usah kita delik dia. Pokoknya dia ini dalam KDRT, kita mau menyelamatkan dia. Udah, itu aja. Ya kita cuman membahas tentang ajaran yang kita bahas nih, bukan tentang pribadi dia. Kita udah tahu kan. Nah, jadi tentang pribadi dia ketika dia menjalani sebagai seorang Kristen gitu loh. Itu yang kita bahas di sini. Nah, jadi pemahaman dia menjalani tidak bisa berpisah karena kan kita namanya berumah tangga ingin bahagia.
Nah, apakah didapat kebahagiaan dalam ajaran Kristen ketika seperti ini gitu loh? Ini yang kita tanggapin ke dia. Jangan pula masalah dia kita dengarkan di sini, itu pribadi dia. Ya, teman-teman ya, itu privasi. Nggak usah kita dengarkan di sini, itu privasi. Yang pasti udah tahu dia di KDRT sama suaminya tidak bisa bercerai. Nah, ketika dia menjalani kekristenan ini, nah bagaimana perasaan dia gitu loh, nggak bisa bercerai, gitu loh. Ya, jadi Gracia, mudah-mudahan insya Allah ya, yang namanya kebenaran itu pahit ya, tapi sabar, ujian dan cobaan itu pasti semua. Ingat ya, Allah memberikan ujian dan cobaan, pasti semua orang akan bisa melewati. Kalau tidak bisa melewati ujian dan cobaan, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan itu. Sabar aja, sabar istiqomah. Ya, itu aja. Cuman saya dengar dulu memang murtad dari Islam. Iya bang. Oh, dari Islam ke Kristen. Nah, Iya. nah di Islam mungkin di Islam memang seperti itu juga ya, kita berpisah karena ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia berumah tangga ya kan. Iya bang. Siapa sih yang ingin berpisah? Siapa sih yang ingin berpisah? Kan nggak ingin kan? Tetapi kondisi dan keadaan yang membuat kita ingin berpisah kan begitu. Iya. Nah, sekarang di kekristenan bagaimana perbedaan antara di kekristenan dalam perkawinan dengan di Islam? Coba mungkin sekarang. Dalam hal rumah tangga ya, dalam hal berumah tangga. Dia kan dalam berumah tangga di Islam kan belum pernah. Belum pernah? Oh, di rumah tangga belum pernah. Jadi dia gini Blender. Dia ini korban misionaris yang menggunakan misinya, melancarkan misinya dengan sistem hamilisasi. Masya Allah. Kejadian yang ada, kejadian yang di Samosir. Makanya saya mengharapkan ini tuh cepat segera dibantu. Masya Allah. Sama seperti kejadian yang Samosir kemarin. Gila kah? Yang kita selesaikan ini. Gila. Ini hasil daripada teknik-teknik misionaris, kristenisasi dengan hamilisasi. Gila, memang ajaran ini memang gila kali ah. Kayak gini caranya betul misionarisnya. Jahat kali ya. Jahat. Coba. Jadi dia ini korban hamilisasi. Gila ah. Gila kali memang ajaran ini memang. Dia terpaksa masuk jadi Kristen karena apa? Karena dia tidak gimana ya? Dia sudah lebih dulu dikerjain. Nah, jangan diperpanjang itu. Nggak usah diperpanjang masalah itu. Kita ada membuka ayo. Iya Bunda, biar Masalah kita ini waspadakan ini kepada saudara-saudara kita muslimah yang ada di bawah. Wanita-wanita muslimah yang ada di bawah. Sadar. Bentar dulu Bang Ali. Iya. Tapi iya, sadar. Tapi kan tidak tanpa sengaja kan kita semua aibnya. Hamilisasi, betul kan? Pemikiran orang bagaimana gitu loh. Jadi terlalu apa kali dibuka kali gitu. Itu membuka aib saudara kita loh. Baik. Saya apa dulu sedikit sama Kak Grey. Lah, kayaknya lebih tua ya. Ngelek nih, ngelek ya, putus-putus. Betul. Ngelek. Ya, nah, sama tekan dulu kan. Kalau sudah banyak gini dulu. Bentar. Bunda putus-putus ngelek. Bunda Nora ngelek. Iya, Tutup Bun. aja kameramu itu, tutup aja kameramu. Itu yang buat itu, tutup aja kameramu. Oke. Ya. Suara saya kedengaran Kak Grey? Iya, Udah. Oke, ya. Jadi Kak Grey ini kan dari Muslim menikah, dapat jodoh, agama Kristen, masuk Kristen, tetapi mendapat perlakuan yang tidak baik ya Kak Grey. Kan seperti itu ya? Iya. Oh ya, sudah berapa tahun berumah tangga Kak? Udah 6 tahun kak. 6 tahun, oke. Ya, Kak Grey karena noise di situ tolong di mute ya. Saya sedikit ya. Ini kan karena sudah membawa masalah pribadi sebenarnya. Pengalaman pribadi Kak Grey ini mengingatkan saya juga dengan pengalaman pribadi yang terjadi kepada adik dengan kakak saya.
Karena waktu saya mendapat hidayah itu, saya dulu Kristen, Kak Gray. Saya dulu Kristen, masuk Islam berumur 20 tahun. Tapi sebelum saya masuk Islam, memang kakak saya di atas saya dengan adik saya di bawah saya tuh menikah duluan dengan agama Kristen. Sama-sama juga orang Batak. Satu marga Siaan, yang satu adik saya menikah sama marga Simangunsong. Nah, kejadian yang dialami oleh Kak Gray ini sama juga. Kak Gray mute aja, Kak. Di-mute aja. Di-mute aja, noise. Noise dari Kak Gray, di-mute. Oke. Kejadian yang dialami Kak Gray ini sama juga kejadian yang dialami oleh adik di bawah saya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, adik saya itu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil 2-3 bulan, sementara suaminya juga menghamili perempuan lain yang sudah hamil 5 bulan. Nah, jadi otomatis keluarga dari perempuan ini yang dihamil ini menuntut untuk dinikahi. Apakah bisa di dalam gereja itu menikahi laki-laki yang sudah beristri? Kan begitu. Memang tidak boleh. Nah, ini kalau ada Kristen yang berkoar-koar soal Islam, poligami, kawin cerai, ternyata lebih biadab lagi kelakuan dari yang berkoar-koar itu. Kenapa lebih biadab? Kakak saya itu tahun 2013 menikah, tahun 2003 menikah, pisah tahun 2011, 2012-nya dia masuk Islam. Kenapa dia pisah? Karena suaminya itu satu pemabuk, kedua suka pukul, ketiga maaf, ketika kakak saya lagi datang haid atau datang bulan, suaminya memaksa untuk jima atau campur. Kalau kakak saya tidak mau, ya dipukul gitu loh. Nah, ini ajaran kasih, ajaran yang tidak boleh kawin cerai, ya tidak boleh. Istri itu diperlakukan bagaimanapun ya harus diam. Karena ada tertulis itu. Kalau tidak salah itu tertulis di kitab Petrus. Karena tubuhnya istri itu milik suami. Dan tubuhnya suami milik istri. Gitu. Nah, ini hebatnya sebenarnya. Ya, ini hebatnya. Nah, karena orang tua saya yang tidak tahan atas perlakuan suami kakak saya. Setiap datang ke rumah, ditengok lebam-lebam. Ya udah, terserah. Kalau katanya tidak boleh apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, bullshit. Bullshit saya bilang. Nah, kenapa bullshit? Jadi maunya kakak saya harus mati dulu. Gitu. Harus kakak saya harus mati dulu. Baru dibilang keadilan di dalam kitab suci Kristen itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya lebih bagus menentang. Saya mau hidup dong. Saya ingin badan saya sehat. Saya ingin menemukan hidup bersama-sama dengan laki-laki yang bisa menghargai tubuh saya. Tidak menyakiti saya. Mana keadilan Tuhan itu? Nah, ini ngerinya. Ke adik saya lari lagi. Adik saya mulai menikah. Hamil anak pertama. Sampai hamil yang kedua. Apa perlakuannya? Badannya waktu gadis, badannya itu berisi. Karena apa? Rajin makan dikasih mama saya. Ketika enggak, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau ada kayu kering, kalau kita lingkar sekecil apa itulah. Dan ambil pakai mama. Tulang kayak kulit pembungkus tulang. Saking apa? Habis dipakpuk-pakpuk suaminya. Terus suaminya selingkuh. Kedapatan selingkuh. Akhirnya disuruh menikah lagi yang kedua. Apa jawaban Pak Pendeta itu? Ya tidak bisa menikahi. Tidak bisa ini dinikahi. Harus dicerai dulu dia. Akhirnya apa? Adik saya harus diceraikan. Mau tidak mau. Gitu loh. Ya tapi kami alhamdulillah senang lah. Saya senang adik saya kakak saya cerai daripada dapat suami naujubillah kayak setan kayak iblis.
Emangnya Allah tuh menciptakan manusia untuk dibinasakan, untuk disakiti perempuan ini? Bukankah perempuan ini adalah makhluk yang lemah kalau dibilang? Lemah kalau menurut laki-laki mungkin perempuan ini adalah makhluk yang lemah. Gampang saja dizolimi karena mentang-mentang kau mencari duit, kau kasih makan anak istri tapi kau lupa. Sebenarnya itu adalah kewajibanmu untuk menafkahi istri anakmu. Kewajibanmu. Gak bisa kau bilang, saya sudah capek-capek kerja. Hei, ganti aja, potong aja kelaminmu. Jadi ajalah kau perempuan. Di rumah kau masak nyuci. Di dalam Islam saja, asal tahu ya, di dalam Islam perempuan itu tidak diwajibkan masak, nyuci, ngepel, tidak diwajibkan. Tetapi ketika kau melakukannya dengan ikhlas untuk membantu suamimu, insya Allah itu menjadi ibadahmu. Tapi tidak diwajibkan. Seharusnya suami itu mewajibkan untuk apa? Membantu istrinya di rumah, menuci kau, memasak kau, kasih makan istrimu, suapkan istrimu dari tanganmu. Itu sebenarnya kewajiban seorang suami, bukan kewajiban istri. Bahkan kalau istri menyusui anaknya itu, suami itu wajib memberikan hadiah kepada istrinya. Karena apa? Air susu yang sudah dicurahkan untuk anaknya. Ini yang tidak dipahami laki-laki. Gitu loh. Seolah laki-laki ini ketika dia sudah bekerja, punya uang banyak, penghasilan banyak, terus istri itu kalau di rumah wajib dia pulang itu wajib apa? Wajib beres. Rumah harus bersih. Pas waktu dia buka lemari makan harus ada tersedia makanan, nasi harus dimasak. Ketika dia selesai mandi dibuka lemari, pakaian harus terlipat wangi. Hei, ingat. Baginda Rasulullah saja membantu istri-istrinya di rumah. Maaf itu bentar ya. Aku izin Sebentar, turun aja ya. jangan dipotong semua itu. Aku lagi di rumah sakit ini ya. Aku lagi ngurus orang tua aku lagi di rumah sakit. Toh. Oke, izin turun ya. Oke, toh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki itu memang kewajibannya itu memberi makan anak istrinya, bahkan harus menyuapinya. Itu sebenarnya. Itu indahnya di dalam Islam perkawinan itu, pernikahan itu. Indah sekali sebenarnya kalau memang dipelajari fikihnya. Bab pernikahan itu kalau dipelajari, Masya Allah, bagaimana Baginda Rasulullah itu memperlakukan istri-istri beliau. Bahkan Sayyidina Umar ketika beliau dimarahin istrinya, diam saja. Kenapa tidak mau melawan? Padahal lihatlah, Sayyidina Umar saja, jin aja, kalau sudah berpas-pasan dengan Sayyidina Umar tuh menghilang. Takut, iblis saja begitu, gitu loh. Karena apa? Ya karena Sayyidina Umar ini pernah berkata, itu ada tuh satu riwayatnya ya. Bagaimana mungkin dia memarahi istrinya, sementara istrinya ini sudah melahirkan anak-anaknya. Nah ini indahnya Islam. Beda dengan sebelah. Pak, jangan kau cerai, mati aja kau di situ, udah. Karena apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gigi kiper. Pikir saya mau mati badan saya serahkan. Berarti begini, karena omongan itu saya serahkan badan saya ke suami saya yang notabene suami saya tukang pakpuk. Hello, Allah tuh menciptakan manusia makhluknya hidup berpasang-pasangan. Tapi bukan untuk disakiti. Sama juga, laki-laki bukan untuk juga disakiti batinnya, perasaannya gitu loh. Jadi ini pelajaran bagi seorang muslimah. Ketika kau sudah mengenal laki-laki, jatuh cinta kau. Makanya dikatakan Baginda Rasulullah, apa yang harus saya lihat dari dirinya ketika saya mau menikah dengan dia? Pertama, fisiknya. Kedua, hartanya. Ketiga, turunannya. Dia keturunan dari keluarga bagaimana. Tapi apa yang paling utama dari itu semua? Yaitu agamanya. Kau menikah sama orang kaya tapi kau nggak dihargai, kerjanya tukang selingkuh. Ya untuk apa uang itu? Matilah kau makan 5 miliar itu. Suamimu kenjang-kenjong sana di sana sini.
Memang betul. Paling utama itu agamanya. Kalau sudah tahu dia berbeda dengan kita, ngapain perasaan itu diterusi lagi? Sudah cukup. Allah akan memberikan pendamping hidup kita yang lebih baik. Berarti dia mungkin bukan jodoh kita. Harus diterima itu. Jangan memaksa gitu loh. Jangan memaksa itu harus menjadi jodoh kita saking cintanya. Udah cinta kali aku sama kau, Bang. Tatan aku nengok wajah kau yang ganteng. Banyak kali duit kau. Tapi rupanya apa? Setelah menikah, habis. Pak, puk, bis, tak, puk, pak. Dapat terima. Dia selingkuh. Aduh, amang, tai. Aku kalau kayak gitu, kutinggalkan lagi-lagi kayak gitu. Untuk apa aku pertahankan? Betul itu. Lanjut, Brender. Ya, Kak Gre ya. Betul Oke, Kak itu. Gre. Ya. Pelajaran buat kita semua ini Ah, ya. jadi- Pelajaran buat kita semua.